Finally akhirnya Kukira Koroma sudah bisa dilihat sama teman-teman semua. 1 tahun lebih kita nunggu situasi kondusif, tapi kayaknya kondusifnya masih jauh. Jadi kita launching di saat situasi masih ada COVID, tapi nggak apa-apa, kita lakukan launching sesuai protokol. Happy sebagai pemain, akhirnya yang kita tunggu-tunggu udah tayang, dan semoga nanti semua bisa nonton juga, ajak semua di bioskop buat bisa merasakan keseruan dari Kukira Koroma. Ini pertama kali ya kerja sama bareng Prilly? Ini pertama kali kerja sama bareng Prilly, jadi udah 3 kali kerja bareng, tapi ini yang pertama dan baru keluar. Seperti apa artinya bisa kerja sama bareng Prilly? Secara melihat artinya Prilly nggak cuma sekedar dari sukses di aktris, tapi juga sukses di bisnis. Pertama kali waktu Umay ajak dan dikasih tahu lawan mainnya adalah Prilly, gue pribadi merasa terhormat gue diajak bermain sama Prilly, karena gue udah melihat Prilly dari gue kecil, dia udah dari TV. Slightly kayak berasa di mimpi gue bisa main sama Prilly, dan surprisingly Prilly orang yang sangat open, very welcome, very humble, with a good positive energy juga ke gue. Dia merangkul gue sebagai pendatang baru. Gue juga jadinya nggak sungkan untuk ngomong apapun ke Prilly. Kita diskusinya enak, komunikasinya enak. Gimana untuk peran lo di film ini, George? Peran seperti yang udah kalian tonton, ini salah satu karakter yang lumayan berat buat gue mainkan. Pram, sosok yang penyendiri, berada di samping orang yang memiliki mental disorder. Risetnya juga banyak ke dalam. Gue selain baca buku dan film, tapi gue lebih banyak nanya ke diri gue gitu, gimana cara buat menjadi Pram, bagaimana caranya berada di samping orang dengan mental disorder. Reading sebulan lebih, terus dengan ensemble pemain Shenina, Raim yang tadinya berat, tapi dengan kehadiran Raim dan Shenina dan Prilly, semuanya jadi lebih mudah. Mengangkat mental illness sendiri, lo sendiri sebagai pemain muda melihat mungkin banyak rekan-rekan yang akhirnya sesama selebritas ini speak up tentang mental illness. Lo gimana lewat film ini sendiri? Gua menanggapi teman-teman yang berani speak up, gue salut sih. Gue salut karena gue pribadi kalau misalnya gue memiliki mental illness, gue nggak tahu harus ngapain. Gue bingung bagaimana cara nge-handle diri sendiri. Untuk ngomong sama orang lain aja susah, ngomong sama diri sendiri juga susah. Sama juga di film ini, ternyata Pram juga dia sebelumnya merasa kalau gue adalah orang yang bisa memperbaiki Niskala, tapi ternyata apa? Dia sendiri juga butuh ditolong gitu. Jadi memang yang tadi kita campaignkan juga, jangan self diagnose gitu. Kalau misalnya kalian merasa ada yang salah dengan apapun yang kalian rasakan, konsul ke profesional, karena jangan self diagnose, takutnya nanti malah salah treatment kayak gitu. Seperti Pram, dia merasa kayak gue bisa menemani Niskala, gue adalah orang yang bisa memperbaiki Niskala, ternyata enggak. Kayak gitu sih. Tapi selain film ini mungkin ada proyek apa lagi tahun ini? Kalau untuk bareng Prilly masih series lanjutan yang sebelumnya. Kalau film, doakan teman-teman kalau situasinya aman, COVID masih bisa dikontrol gitu ya, akan ada film lagi. George, ini kan lo kan selain sebelumnya kan dipasangkan dengan Putri Marino dan sekarang Prilly, aktris-aktris yang cukup bisa bilang bertalenta. Lo gimana? Artinya ada insecure atau justru ini kesempatan lo untuk bisa mengasah acting sendiri? Of course pasti gue insecure, gue overthink. Gue sendiri orangnya overthink di saat gue dikasih lawan main yang Putri Marino, Prilly atau Konsina, Shenina, segala macam yang gue pernah melihat bahkan sebelum gue berada di industrinya gitu. Cuman kalau dilihat lagi, ini adalah kesempatan yang gak mungkin gue sia-siakan gitu. Jadi di saat gue dipasangkan dengan Prilly sama Putri Marino, ini adalah kesempatan yang gak akan gue sia-siakan. Gue akan make it to the max gitu. Gue gak akan membuat mereka kecewa. Gue gak akan membuat orang yang udah percaya untuk gue berada di titik ini jadi kecewa gitu. Jadi gue akan usaha sampai semaksimal mungkin. Gimana, sudah cukup puas atau Belum. Kalau ditanya cukup puas, belum. Ini adalah tahun ketiga gue berada di industrinya, dan dengan pencapaian yang udah gue raih, gue belum merasa puas, jauh dari cukup. Gue makin termotivasi untuk terus bermain dengan baik, tapi tetap humble. Kayak gue dipasangkan dengan Prilly dan Putri, itu gue serap ilmu positifnya. Mereka adalah aktor-aktor yang humble, meskipun mereka sudah meraih banyak piala penghargaan,
Tapi iya, gue mencontoh mereka untuk tetap menjadi aktor karena gue masih baru ya, mencontoh untuk menjadi aktor yang tetap humble. Oke. Istilah humble itu sulit dilaksanakan, artinya beberapa mungkin banyak selebritis tanah air yang ketika sudah punya nama, sudah punya lupa. Nah, lu sendiri menjaganya sebenarnya, apalagi dengan kondisi mungkin teman-teman yang kemarin sempat ada masalah dengan narkoba segala macam. Nah, lu memprotek diri seperti apa sih? Mungkin ini ada kaitannya dengan film Kukira Kau Rumah, yaitu tentang support system gitu. Gua di sini merasa bersyukur dikelilingi sama orang-orang yang mengerti gua luar dalam gitu ya, yang support gua benar-benar sampai titik darah penghabisan mereka gitu. Jadi itu yang membuat untuk gua tetap grounded, gua tetap humble dengan semua apa yang sudah gua raih, karena dengan gua lupa aja sedikit terlena dengan industrinya, dalam artian kayak gue memakai narkoba atau misalnya gue menjadi orang yang sombong, itu akan membuat ini semua hilang gitu. Dan gue nggak mau jerih payah yang sudah gue keluarkan sampai gue di titik ini itu hancur dengan mudah gitu. Jadi support system yang membuat gue untuk tetap humble. Target ke depan apalagi? Apa? Target yang mau lu capai? Target banyak. Gue pengen main teater sama Kak Reza, main film sama Bu Christine, banyak banget target. Secara baru 3 tahun, jadi to do listnya masih banyak banget.